Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat bolen pisang lilit. Ini pastinya enak banget ya. Kita menggunakan bahan-bahan yang ekonomis. Kulit bolennya berlapis tanpa menggunakan korslet. Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama kita akan buat bahan-bahannya dulu. Di sini saya menggunakan 200 gram tepung terigu protein tinggi, 75 gram margarin, 30 gram gula halus, 80 ml air. Ini airnya saya masukkan bertahap, kita aduk semua bahannya sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan semua airnya. Ini akan saya lanjut uleni menggunakan tangan. Kita uleni sampai adonannya kalis. Nah, ini adonannya sudah cukup, sudah kalis. Kita masukkan adonan A ke dalam plastik atau bisa juga ke dalam wadah yang tertutup rapat. Ini kita simpan adonannya di dalam kulkas selama 15-30 menit supaya adonannya lebih rileks ya. Selanjutnya kita siapkan bahan B. Saya menggunakan 100 gram tepung terigu protein tinggi, 75 gram margarin, 1 sendok makan minyak goreng. Kita aduk semua bahan sampai tercampur rata. Setelah itu kita lanjut uleni menggunakan tangan yang bersih sampai adonannya kalis. Nah, jika sudah, kita masukkan adonan B ini ke dalam plastik atau wadah tertutup rapat. Kita simpan juga di dalam kulkas selama 15-30 menit. Sambil menunggu adonan yang di dalam kulkas, sekarang kita siapkan isiannya. Saya menggunakan 10 buah pisang matang. Saya menggunakan pisang uli, teman-teman bisa menggunakan pisang apa saja, pisang jenis lain ya. Panaskan teflon atau wajan, lelehkan secukupnya margarin. Ini kita panggang pisangnya sampai berubah warna kecoklatan. Jangan lupa pisangnya dibolak-balik biar matangnya merata. Nah, jika dirasa sudah matang, ini kita angkat dan sisihkan. Kita lakukan semua hal yang sama sampai pisangnya habis ya. Jika sudah 15 menit, kita keluarkan adonan A-nya dari dalam kulkas. Selanjutnya potong adonan menjadi 10 bagian. Usahakan potong sama rata ya. Jika menggunakan timbangan, ini berat satu bulatan adonan ini kira-kira 27 gram. Kita bulatkan semua adonannya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita bulatkan semuanya satu persatu sampai selesai. Jika sudah, tutup adonannya menggunakan kain bersih supaya adonannya tidak kering ya. Selanjutnya kita keluarkan adonan B dari kulkas.
potong adonan. Kita potong menjadi 10 bagian. Usahakan potong sama rata. Ini jika ditimbang berat satu bulatan adonan kira-kira 17 gram. Jika sudah, kita bulatkan adonan. Kita bulatkan semua sampai selesai. Setelah itu kita tutup adonan menggunakan kain bersih supaya adonannya tidak kering ya. Ambil adonan A, lalu gilas sebentar. Lebarnya kira-kira seukuran telapak tangan. Setelah itu letakkan adonan B di tengahnya. Setelah itu kita lipat seperti membentuk amplop. Jika sudah, kita balik dan kita gilas lagi adonannya. Gilas perlahan. Kita lipat 3 adonan. Kita gilas lagi. Kita lipat 3. Dan ini kita lanjut menggilas lagi. Kita lipat 4 adonannya seperti membentuk buku. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita lanjut lakukan hal yang sama pada semua bulatan adonan. Ini saya berikan contoh satu kali lagi. Teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, jika sudah selesai semua, ambil adonan pertama yang kita gilas tadi. Gilas adonan memanjang hingga tipis. Jika sudah, letakkan pisang di bagian atasnya. Belah bagian tengah pisang. Teman-teman bisa menambahkan coklat ataupun keju untuk toppingnya, disesuaikan dengan selera. Setelah itu kita lipat. Tutup pisang dengan adonan. Tekan-tekan bagian kiri dan kanan pisang supaya tertutup rapat dan nanti coklatnya tidak bocor. Lalu beri guratan, tapi bagian ujungnya jangan sampai putus. Setelah itu kita gulung. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Jika sudah, kita sisihkan. Ini saya ulangi satu kali lagi caranya, teman-teman bisa perhatikan ya. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis.
ini bolen pisangnya sudah saya letakkan di loyang. Sebelumnya loyangnya sudah saya olesi dengan margarin. Kita susun bolen pisangnya. Kemudian kita olesi permukaan adonan dengan kuning telur. Ini untuk bahan olesannya saya menggunakan 1 butir kuning telur dan 1 sendok teh susu kental manis. Kita oleskan rata pada permukaan adonan bolen pisangnya. Selanjutnya kita beri topping di bagian atasnya. Untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera. Ini saya menggunakan mesis dan keju parut. Jika sudah, ini bolen pisangnya sudah siap kita panggang ya. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit. Kita panggang di suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40 menit. Pokoknya bisa disesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing ya. Jika sudah 40 menit, bolen pisangnya sudah matang. Keluarkan loyang dari oven dan kita tunggu sampai uap panasnya berkurang. Nah, ini bolen pisang lilitnya sudah matang. Ini warnanya pas banget, cantik banget ya. Kita lihat bagian dalamnya. Kalau masih hangat, ini kulitnya ini renyah. Coklatnya meleleh. Pokoknya rasanya enak banget, wangi dari margarinnya itu terasa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat roti cokoban jumbo. Ini rotinya enak banget, lembut dan isiannya melimpah, coklatnya lumer. Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama kita siapkan adonan rotinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 15 gram susu bubuk, 50 gram gula pasir, 4 gram ragi instan. Kita aduk semua bahan kering ini sampai tercampur. Selanjutnya tambahkan 1 butir kuning telur, 150 ml susu cair atau bisa diganti dengan air dingin. Kita aduk sampai tercampur rata. Kita aduk terlebih dahulu menggunakan spatula ya. Setelah itu kita lanjutkan uleni rotinya. Teman-teman bisa uleni manual atau menggunakan mixer seperti yang saya lakukan ini. Kita uleni sampai adonan setengah kalis. Setelah itu tambahkan 40 gram butter atau margarin. Dan terakhir tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut uleni atau mixer kembali sampai adonan tercampur rata dan menjadi kalis elastis.
Jika dirasa adonannya sudah kalis elastis, kita matikan mixernya. Untuk mengecek apakah adonannya ini sudah kalis atau belum, ini jika direntangkan adonannya tidak mudah sobek ya. Selanjutnya kita pindahkan adonan ke alas kerja. Potong adonan menjadi 2 bagian. Setelah itu kita bulatkan lagi atau kita rounding adonan sampai permukaannya mulus dan halus. Nah, jika sudah, ini adonannya kita tutup dan kita istirahatkan selama 30-45 menit. Sambil menunggu adonan roti diistirahatkan, kita akan membuat isian pisangnya terlebih dahulu. Panaskan teflon dan olesi teflon dengan margarin. Panggang pisang di atas teflon. Saya menggunakan 8-10 buah pisang matang, yaitu pisang kepok. Kita belah menjadi 2 bagian pisangnya. Setelah itu kita panggang sampai pisangnya berubah warna kecoklatan. Jangan lupa dibalik pisangnya biar matang merata. Jika dirasa kedua bagian pisangnya sudah berubah warna kecoklatan, kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah 30 menit, kita cek adonan rotinya. Kita kempeskan adonan roti, lapisi adonan dengan baking paper supaya nanti lebih mudah saat mengangkat adonannya. Jadi kita akan membentuk rotinya di atas baking paper ya. Gilas atau pipihkan adonan sampai tipis. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk lebarnya bisa disesuaikan. Tata satu persatu pisang di bagian tengah adonan roti. Untuk banyak pisangnya bisa disesuaikan dengan lebar rotinya ya. Ini saya menggunakan 7 potong pisang. Setelah itu kita beri keju parut di atasnya, dan saya juga beri potongan coklat batang di atas kejunya. Setelah itu kita kerat-kerat bagian pinggir kiri dan kanan adonan roti. Perhatikan videonya ya. Dan ambil dan tutup di kedua sisi bagian ujung adonan supaya nanti isiannya ini tidak melebar atau tidak tumpah. Beri lagi taburan keju parut di atas coklat batang. Setelah itu kita anyam rotinya. Untuk caranya teman-teman bisa perhatikan videonya ya. Kita tarik bagian kiri dan kanan adonan roti yang sudah dipotong. Kita tarik ke tengah sampai menutupi isian rotinya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tutup lagi dan kita istirahatkan lagi adonan selama 30 menit. Jika sudah 30 menit, adonan rotinya sudah mengembang, kita akan olesi permukaan adonan roti. Ini untuk bahan olesannya saya menggunakan 1 kuning telur yang dicampur dengan 3 sendok makan susu cair. Kita olesi rata permukaan rotinya. Setelah itu beri taburan topping. Saya menggunakan keju parut di atasnya. Teman-teman bisa menggunakan coklat mesis atau topping yang lain ya. Dan ini kita pindahkan adonan roti ke loyang. Dan adonan rotinya sudah siap kita masak ya. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit.
kita panggang adonan roti di suhu 175 sampai 180 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 15 sampai 20 menit. Nah, jika sudah 20 menit, kita cek ini rotinya sudah matang. Kita keluarkan dari oven. Dan dalam keadaan roti masih panas, kita olesi permukaan roti dengan margarin supaya hasil rotinya ini lebih mengkilap dan wanginya lebih harum. Selanjutnya kita akan potong rotinya. Teman-teman bisa lihat sendiri coklat batang yang kita letakkan tadi meleleh, lumer banget. Sebenarnya untuk isian di dalamnya bisa disesuaikan dengan selera. Jika teman-teman tidak mau menggunakan coklat batang, bisa menggunakan coklat mesis atau selai coklat ya. Ini coklatnya melimpah banget, lumer di mulut, rotinya lembut. Pokoknya ini enak banget rotinya. Rekomen banget buat teman-teman coba di rumah, dan kalau teman-teman mau ini juga bisa dijadikan ide jualan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.